Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Yunajar Sonawan dari kelas 5D dengan NPM 1935223539. Di sini saya akan mempresentasikan ekologi administrasi negara. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang upaya pengembangan etika lingkungan. Upaya pengembangan etika lingkungan ada 5. Yang pertama yang saya akan bahas ada penguatan untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menetapkan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Yang ketiga, pemantapan keadaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat, kebijakan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Nah, yang pertama ada penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Upaya ini yang dilakukan tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan masalah ini, bangsa Indonesia sebenarnya sudah cukup tanggap untuk mengantisipasinya. Selanjutnya untuk yang kedua, menetapkan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Nah, pemerintahan melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Nah, hal ini terdapat pada poin pertama program pembangunan lingkungan dalam wujud bab 4 dalam Repelita 2 berdasarkan 10 butir. Poin kedua pendahuluan Ban 3 GBHN 1973 sampai 1975. Poin ketiga, beredarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1975. Dibentuk panitia inventarisasi dan evaluasi kekayaan alam. Poin keempat, mengesahkan rancangan undang-undang lingkungan hidup dalam lembaga negara nomor 12. Dan yang terakhir adalah RUU yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, tugas ini untuk menelaah secara rasional pola-pola pemerintahan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Hal ini dilakukan dengan tujuan menilai implikasi sosial, ekonomis, ekologis, dan politis dari pola-pola tersebut untuk dijadikan dasar penentuan kebijaksanaan, pemanfaatan, serta pengamanannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. Yang ketiga ada pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Nah, selanjutnya poin keempat ada kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Dan juga manusia dikaruniai akal budi yang dititahkan untuk menguasai dan memerintah subsistem lain dalam keseluruhan ekosistem, sehingga sering bertindak sewenang-wenang. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan cara menjaga keutuhan lingkungan, manusia harus menguasai alam. Ia tetap menggunakannya. Manusia dapat menguasai alam dengan cara menghargai, mencintai, mendukung, menjaga, dan mengembangkan lingkungan. Nah, yang kelima, membangun etika lingkungan baru. Rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada manusia harus menghormati alam. Tidak hanya melihat alam sebagai suatu yang berguna baginya, tetapi ia juga memiliki nilainya sendiri.
Yang kedua ada manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Ia juga harus mengembangkan kesadaran mendalam bahwa kita termasuk biosfer yang merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Nah, selanjutnya yang keempat ada solidaritas dengan generasi yang akan datang, harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Yang kelima, ada etika lingkungan baru, harus membuat larangan untuk merusak, mengotori, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam, sebagian atau keseluruhan. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas pembangunan pasti akan mengubah atau merusak lingkungan, baik sedikit maupun banyak. Dan yang terakhir, ada prinsip pembebanan biaya pada penyebab. Kerusakan lingkungan oleh pihak tertentu akan menyebabkan kerugian bagi seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang D, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Poin ini ada 3. Yang pertama ada pola pendekatan filosofis, yang kedua pola pendekatan ekologis, dan yang ketiga pola pendekatan psikologis. Nah, materi ini saya akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama pendekatan filosofis. Pada dasarnya banyak ajaran filsafat dan agama yang menganjurkan manusia untuk memelihara, menghargai, dan hidup menyatu dengan lingkungannya. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksanaan pembangunan. Adapun yang dikatakan objek penggunaan karena sasaran hasil pembangunan hakikat untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia. Yang kedua, pola pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sikap teknokratis. Menurut Franz Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis yang berasal dari bahasa Yunani yaitu tekne, yang mempunyai arti keterampilan, dan kratein yang artinya menguasai. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada sikap dikomatis. Sikap dikomatis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan, yaitu yang pertama, dengan cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan ini bisa negatif, bisa positif, bisa individu, dan juga bisa kelompok. Yang kedua, dengan cara memanfaatkan lingkungan. Yang ketiga, dengan cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini pun mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, dan politik. Selanjutnya, dengan cara menyelamatkan lingkungan. Nah, materi yang terakhir ada pola pendekatan psikologis. Pelaksanaan pengembangan pada dasarnya juga merupakan upaya pemeliharaan keseimbangan antara lingkungan alami atau sumber daya alam hayati dan non-hayati. Dan
lingkungan binaan atau sumber daya manusia dan buatan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam. Upaya peningkatan kesejahteraan manusia harus seiring dengan kelestarian fungsi sumber daya alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga dan potensi keanekaragaman hayati tidak akan menurun kualitasnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.